Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kumala. Saya merupakan CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Garut dan saya bekerja di SLB Negeri B Garut. Pada kesempatan ini saya akan melakukan supervisi akademik, yaitu dalam bentuk coaching klinik, di mana pada kesempatan ini saya dibantu oleh teman saya, Bu Tuti Nuruli Adha. Kami di sini berkolaborasi dalam melakukan kegiatan tersebut. Baik, Bu Tuti, selamat pagi, Bu Tuti. Pagi, Bu. Di sini kita akan melakukan supervisi akademik ya, Bu. Di mana saya akan melakukan supervisi terhadap Ibu tentang bagaimana cara-cara melakukan kegiatan pembelajaran. Ibu pada saat ini kira-kira mengajar di kelas berapa, Bu? Saya kebetulan mengajar di kelas 11, Bu. Dan anak-anak saya kebetulan berkebutuhan khusus tunarungu atau dengan hambatan pembelajaran. Iya. Rencana Ibu dalam melakukan kegiatan pembelajaran yang akan disupervisi oleh saya, Ibu akan mengajar mata pelajaran apa dan temanya apa, Bu? Saya sudah memilih kegiatan yang kebetulan memang sudah sesuai CP ya, yaitu kegiatan ekonomi dalam mata pelajaran IPS. Iya. Untuk temanya sendiri tentang kegiatan ekonomi ya, Bu. Baik, Bu. Ibu kan mengajar di kelas 11 tunarungu. Nah, dari murid yang Ibu ajar, dominannya karakteristik mereka itu seperti apa, Bu? Kalau karakteristik mereka, sebetulnya mereka membutuhkan pembelajaran yang visual ya, Bu, semuanya gitu. Kalau karakteristik secara pribadi sangat bervariatif. Karena siswa saya 5, mungkin saya tidak bisa menjelaskan satu-satu ya, Bu. Cuman kebutuhan belajar salah satu murid saya ada yang perlu pembelajaran individual atau terpisah dengan anaknya, karena satu orang tersebut perlu lebih ekstra dalam kita menyampaikan pesan atau berinteraksi gitu. Jadi untuk keempat siswa, saya merasa komunikasi tersebut di dalam pembelajaran cukup berjalan dengan lancar ya, Bu, yang sudah sekarang dilaksanakan. Tapi untuk satu siswa ini saya membutuhkan pembelajaran individual selalu. Baik, Bu. Dari tema yang dipilih yaitu tentang kegiatan ekonomi. Nah, yang ingin saya ketahui gitu ya, Bu, tujuan pembelajaran apa yang telah Ibu tetapkan sehingga tujuan ini bisa dicapai oleh peserta didik ekonomi ini dengan berbagai karakteristik. Oke, siap, Bu. Terima kasih. Jadi karena kegiatan ekonomi yang akan saya ajarkan adalah mengenai pengenalan kegiatan ekonomi produksi, kemudian distribusi dan konsumsi. Kebetulan lulusan-lulusan kita juga banyak sekali yang bekerja di pabrik Changsin ya, Bu. Nah, hal tersebut saya rasa berhubungan atau relasi dengan kegiatan ekonomi ini. Anak-anak perlu mengenal dan mengidentifikasi ternyata di setiap hari itu yang kita lakukan membeli, membuat, ternyata itu tuh ada loh namanya di dalam mata pelajaran IPS, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, kadang istilah-istilah yang sangat ilmiah atau mereka bilangnya bahasanya tinggi gitu ya, Bu, memang perlu dikenalkan gitu, karena di luar sana pasti kita akan menemukan kata-kata tersebut, dan saya rasa kebutuhan anak-anak ini yaitu yang paling utama di dalam komunikasi adalah penguasaan kosakata. Ketika kita memberikan banyak sekali kosakata baru, nah lama-lama anak memiliki kamusnya sendiri gitu ya, Bu, di dalam diri. Nah, harapannya ketika mereka di luar sana tidak akan terlalu polos dan kosong gitu ya, Bu, maksudnya. Jadi ketika misalkan mereka datang ke seminar, datang ke pelatihan, kemudian temanya mengenai kegiatan ekonomi tersebut, setidaknya mereka sudah memiliki pengetahuan gitu sebelum. Ya,
Jadi mungkin intinya adalah tujuan yang ditetapkan oleh Ibu adalah peningkatan pengetahuan bagi mereka dalam bidang kegiatan-kegiatan ekonomi ya. Dalam menerapkan pemahaman tersebut sehingga pengetahuan mereka itu bertambah, menurut Ibu strategi pembelajaran yang seperti apa yang paling tepat digunakan agar tujuan yang telah Ibu tetapkan itu bisa tercapai? Kalau menurut saya ya Bu, saya mengemas pembelajarannya dengan berbasis digital juga gitu ya. Saya memanfaatkan Quizizz atau media tes online gitu ya Bu. Di situ kan bermacam-macam bentuk tesnya seperti apa. Lalu di situ akan beberapa tahap saya akan gunakan. Yang pertama seperti biasa ya Bu, konvensional di kelas. Kemudian kedua kita akan konfirmasi pengetahuan yang dia dapat sudah sejauh mana lewat Quizizz itu. Yaitu pertama lewat dengan tes secara individu, kita akan lihat hasil tesnya bagaimana. Lalu setelah itu review dan kemudian kita akan tes lagi tetapi dengan per kelompok, sehingga di dalam mengerjakan tes tersebut mereka akan ada proses diskusinya gitu, bahwa oh kemarin saya salah nih di bagian soal ini misalkan. Nah nanti ketika di kelompok enggak yang ini, jadi saya ingin komunikasinya bisa terbangun gitu antara mereka di dalam kelas, karena kan di dalam kelas juga dari 5 siswa ini sangat berbeda ya Bu cara berkomunikasinya. Kadang mungkin anak ini tidak mau berkomunikasi dengan teman ini karena mungkin pembicaraannya mentok atau misalnya nggak ada yang harus dibahas. Nah saya ingin memfasilitasi di dalam kelas bahwa dengan siapapun mereka berdiskusi akan bisa berkembang. Ya, baik. Bagus sekali ya Bu dari strategi yang akan Ibu terapkan ini. Nah, selanjutnya mungkin yang jadi pertanyaan saya adalah area pengembangan dirinya Bu. Dalam pembelajaran tersebut, area pengembangan diri seperti apa yang akan Ibu lakukan? Baik, area pengembangan diri yang ingin saya lakukan adalah satu, bernalar kritis ya Bu, tentunya dengan mereka berdiskusi, kemudian dengan mereka tes secara digital tadi gitu, mereka akan merasa bahwa tadi saya sudah mendapat pengetahuan ini, apa menurut kamu benar tidak ya seperti ini. Jadi ada tukar pikiran bersama temannya. Kemudian yang kedua tentunya kolaborasi ya Bu, kolaborasi dengan teman. Terus yang ketiga yang lebih penting menurut saya adalah mengaktualisasikan diri, karena dalam proses pembelajaran itu saya sangat ingin menekankan bagaimana interaksi pembelajaran itu berlangsung gitu ya Bu. Jadi tidak ada siswa yang hanya diam gitu. Apapun jawaban mereka, saya ingin terus memancing walaupun misalnya itu bukan jawaban yang tidak relevan gitu ya dengan apa yang ditanyakan, tapi saya ingin bahwa mereka bisa menyampaikan apapun yang ingin mereka sampaikan seperti itu. Ya, baik Bu. Mungkin dari beberapa pertanyaan tadi Ibu sudah menjawabnya dengan sangat bagus. Nah, satu hal lagi yang ingin saya ketahui adalah kesiapan Ibu dalam memberikan pembelajaran itu. Kira-kira Ibu akan melaksanakannya waktunya ya Bu, kapan gitu ya Bu? Baik Bu, dalam pembelajaran ini insya Allah saya akan melaksanakan pada hari Rabu mungkin Ibu. Jika waktu Ibu juga masuk di hari Rabu tanggal depan ya. Ya, terima kasih Bu Tuti yang telah menjelaskan tentang kegiatan supervisi ini, yaitu pasca observasi ya, di mana Bu Tuti akan melaksanakannya di hari Rabu di minggu depannya. Demikian kegiatan ini sudah kita lakukan, dan semoga pada hari Rabu ke depan kita semua berada dalam keadaan sehat sehingga bisa melakukan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Demikian laporan ini kami buat, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam berapa bagus? Masya Allah sholat. Masya Allah. Siapa?
Produksi betul, apa lagi di sini ya? Oke. Program bukan program, bukan program, bukan. Produksi, ingat produksi ya. Ruang distri ingat namanya ya, ingat jangan ingat nanti kalau contohnya butuh ditanya apa namanya apa betul di syaratnya betul gini betul tapi namanya apa distribusi. Nah itu ya terus konsumsi. Oke, ya. Coba sekarang kalian sebutkan contoh produksi apa? Contohnya apa? Oke, oke, membuat sepatu. Lalu mulai. Nopal bilang membuat sepatu. Apa lagi? Apa tuh? Apa maksudnya apa? Produksi kado. Gas, oke. Kalau gas, maksudnya distribusi. Oke, terus produksi jahit baju, servis HP, jahit baju atau servis HP? Jahit baju membuat buat baju atau jahit. Apa lagi? Satu lagi. Oke, masuk ke sini. Terus. Betul. Memasak ya? Masak. Makannya yang mana? Kalau makan kemana? Konsumsi. Memasak. Atau membuat makanan. Oke, terus kalau distribusi contoh nomor 2. Oh, paket. Oke. Kurir atau pengiriman barang. Apa lagi? Bajunya diapain? Menjual baju. Kasir. Oke, menjual baju dulu. Menjual baju. Oke. Terus konsumsi. Menjual warung. Bukan warung. Nah, ini kan ada warung. Coba yang konsumsinya siapa yang konsumsinya yang mana? Ini atau ini? Yang konsumsi yang mana? Ini atau ini? Ini A, ini B. Yo. Yang konsumsi mana? A, B, cung. 1, 2, 3. B, A, B, B. Oke. Yang betul? Ini yang konsumsi. Kalau yang ini masuknya distribusi. Menjual. Paham nggak? Paham. Betul. Kalau yang ini kita membeli, artinya kita konsumsi. Oke. Nongkrong. Nah, itu artinya kita yang uang kita yang keluar, kita yang bayar ya. Artinya kita yang konsumsi. Oke. Apa ini yang membeli?
habis. Itu juga sama konsumsi. Beli kuota. Ya. Ya, pakai uang. Uang ya. Tidak, uangnya dikasih. Nah, kita yang bayar. Beli kuota supaya HP-nya bisa internetan. Itu konsumsi, ya. Oke? Oke. Yang kemarin sudah ditulis belum yang ini? Kegiatan ekonomi sudah ditulis di buku belum? Belum. Tapi sebelum tulis, sekarang kita game dulu ya. Kelompoknya bagi dua. Kelompok bagi dua. Ada 7, 3, 4 berarti ya. Sekarang berhitung. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 ya. Nanti pas masuk kuis, namanya nama tim apa ya, ini contoh tim komunikasi. Oke, kamu tim ONI. Oke, nah pas kalian mau pilih, mau pencet, diskusi dulu, betul nggak, salah atau yang mana yang betul. Oke, jangan sendiri, jangan diskusi ya, diskusi. Lagi pertanyaan? Istirahat. Menyalurkan itu memberikan, menyalurkan. Menyalurkan. Oke. Siap. Membuat mie ayam. Membuat produksi. Kelihatan apa? Oke, boleh istirahat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada kesempatan ini saya dengan Bu Tuti akan melakukan diskusi tentang hasil kegiatan observasi yang dilakukan oleh Bu Tuti, di mana dari percakapan yang dilakukan oleh Bu Tuti itu kemarin sudah melakukan kegiatan pembelajaran di kelasnya, yaitu di hari Rabu ya Bu Tuti. Nah, dari kegiatan yang telah Ibu lakukan,
kira-kira Ibu bisa merefleksikan kegiatan tersebut itu seperti apa, Bu? Baik, terima kasih banyak Bu sebelumnya. Refleksi menurut saya adalah perlu adanya remedial dan pengayaan ya Bu. Ada dari kelima siswa saya, ada yang sudah bisa menguasai ya, mengenal apa, membedakan itu kegiatan ekonomi, tapi ada dua siswa yang perlu remedial dengan pengulangan lagi materi. Dan menurut saya hal ini membutuhkan waktu juga gitu ya Bu. Saya merasa tidak selesai hanya dengan satu pertemuan dan satu tema gitu, tapi satu tema ini saya rasa membutuhkan 2 kali pertemuan lagi untuk bisa anak-anak menguasai lebih dalam tentang materi tersebut. Nah, baik Bu, dari kegiatan yang telah dilakukan kemarin, di mana Ibu menggunakan media, metode, dan sumber belajar juga yang sudah bagus, menurut pendapat Ibu, kekurangan dari kegiatan pembelajaran itu dalam hal apa sehingga Ibu merasa bahwa pembelajaran itu harus diulang kembali dalam 2 atau 3 kali pertemuan? Oke, baik Bu. Jadi kalau menurut saya secara teknis saja ya Bu, secara teknis kemarin kekurangan pembelajaran saya adalah ada waktu jeda yang terlalu lama dikarenakan hambatan internet di sekolah ya Bu. Kemarin ada gangguan sehingga penggunaan digital kemarin cukup terhambat gitu. Mungkin saya kemarin terjeda hampir beberapa menit ya Bu. Harusnya misalkan anak-anak bisa langsung mengakses, biasanya kan sudah tahu ya tentang mengisi kode dan lainnya. Cuma karena kemarin internet di sekolah cukup bermasalah, jadi itu juga jadi salah satu hambatan. Dan mungkin kekurangannya adalah saya perlu menyiapkan ya Bu alternatif ketika misalkan media digital saya ini seperti situasinya terhambat kemarin. Nah, di saat pembelajaran tersebut saya kurang menyiapkan media secara nyatanya gitu ya Bu. Maksudnya ketika tesnya sudah berbentuk digital, saya harus sebaiknya harus menyiapkan secara bentuk output ini supaya untuk mengganti media digital yang awalnya akan saya gunakan gitu. Ya. Kemudian Bu, dari hasil pembelajaran kemarin, kira-kira tingkat keberhasilan dari pembelajaran itu sekitar berapa persen? Kalau menurut saya sekitar 70% ya Bu, karena capaian pembelajaran kemarin mengenal dan mengidentifikasi gitu. Nah, selanjutnya anak-anak akan lebih dalam seperti lebih kompleks mengidentifikasi kegiatan-kegiatannya. Mungkin itu akan saya lanjutkan di pertemuan selanjutnya, tapi untuk pertemuan kemarin capaiannya sekitar 70% dan 30%-nya perlu saya remedial. Terus ketika pencapaian keberhasilan itu sudah di angka 70%, apakah menurut Ibu sudah memenuhi kriteria ketercapaian tujuan atau belum? Menurut saya sudah cukup memenuhi ya Bu, karena kan kita juga menyesuaikan dengan kemampuan anaknya masing-masing gitu. Ketika kemarin Ibu bertanya karakter anak, saya rasa satu karakter anak ini walaupun misalkan sudah memahami hanya namanya saja dan memahami gambarnya, mencocokkan gambar dengan nama kegiatan ekonominya saja, menurut saya itu sudah baik gitu ya, sudah cukup tercapai pembelajarannya. Tapi ketika dengan anak lain, capai pembelajarannya tidak hanya sampai di situ. Ada lagi misalkan dengan membandingkannya dengan beberapa kegiatan ekonomi, kemudian diidentifikasi. Jadi saya dalam penilaiannya lebih bedakan di situ. Dalam kata lain mungkin karena perbedaan kemampuan dan karakteristik anak, jadi bentuk penilaiannya pun berbeda dan tingkat keberhasilan mereka dianggap 70% itu dengan kriteria yang berbeda. Mungkin seperti itu. Nah, selanjutnya tindak lanjut apa yang akan Ibu ambil untuk mengantisipasi hal-hal tersebut? Baik Bu, terima kasih. Tindak lanjutnya tadi sudah saya sampaikan ya Bu, saya akan tetap menyediakan lembar kerja peserta didik secara nyatanya gitu ya, untuk sebagai alternatif ketika misalkan media digital yang saya
sudah siapkan itu ada hambatan di dalam berjalannya, mungkin itu akan menghambat proses pembelajaran juga, spare waktunya yang cukup terbuang gitu ya Bu. Jadi saya rasa kekurangan-kekurangan dalam pembelajaran kemarin perlu diantisipasi lagi dengan baik. Baik, terima kasih Bu Tuti. Kita telah melakukan kegiatan dari praobservasi, kemudian ibunya juga sudah saya supervisi dalam kegiatan mengajar, dan sekarang kita telah melakukan kegiatan pasca observasi. Saya sangat mengapresiasi dari kegiatan yang dilakukan oleh Bu Tuti ini. Ternyata beliau seorang guru yang handal dalam melakukan kegiatan pembelajaran, sehingga dalam satu kali pertemuan saja sudah bisa menentukan KKTP dengan nominal persenannya itu yaitu sekitar 70%. Mudah-mudahan ya Bu, dari kegiatan-kegiatan yang kita lakukan ini bisa bermanfaat, dan selanjutnya Ibu juga bisa meningkatkan kegiatan pembelajaran yang lebih berkualitas sehingga berdampak positif bagi anak-anak. Terima kasih Bu Tuti. Sama-sama Ibu. Ya, demikian video ini kami buat, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.